Agen Dumfries gelar pertemuan dengan Chelsea, Manchester United dan Newcastle United. Agen Denzel Dumfries, Rafaela Pimenta sedang berada di Inggris, di mana dia menggelar pertemuan dengan Chelsea, Manchester United dan Newcastle United, untuk membahas soal kemungkinan kepindahan bek sayap Inter Milan tersebut. Kabar itu diklaim oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Rafaela Pimenta, agen dari bek asal Belanda tersebut telah berada di Inggris, untuk mengadakan pembicaraan dengan klub Liga Premier yang tertarik pada kliennya, terutama Newcastle, Chelsea, dan Manchester United. Dumfries menjadi pemain yang bakal dikorbankan Inter Milan pada bursa transfer Januari tahun 2023 ini, atau pada musim panas mendatang untuk menyeimbangkan pembukuan klub. Meski demikian, Inter belum menerima tawaran resmi apapun untuk Dumfries, sehingga transfer Januari tampaknya tidak mungkin terjadi. Pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2025, tetapi terbuka untuk pindah ke Liga Premier di masa depan. Menurut laporan tersebut, Inter tidak akan menjualnya kurang dari 40–45 juta euro. GDS juga memberikan update tentang situasi bek Inter, Milan Skriniar yang tinggal menunggu waktu kepindahannya ke Paris Saint-Germain. Nerazzurri sudah siap berpisah dengan bek asal Slovakia tersebut, yang telah menolak untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada bulan Juni tahun 2023. Namun, Nerazzurri tidak akan menjual Skriniar dengan harga murah di bulan Januari, jadi mereka akan menolak tawaran 10 juta euro dari PSG. CEO Inter, BP Marotta tak mau bahas masa depan Skriniar. CEO Inter Milan, BP Marotta menegaskan bahwa saat ini dirinya tidak mau membahas terkait situasi Milan Skriniar. Dalam sesi wawancara dengan sejumlah wartawan di luar kantor Lega Serie A, Marotta menjawab pertanyaan dengan singkat, tentang masa depan bek asal Slovakia berusia 27 tahun itu. Tampaknya Inter Milan tidak akan mampu meyakinkan Skriniar, untuk menandatangani kontrak baru. Laporan telah bermunculan bahwa mantan bek Sampdoria itu menolak tawaran perpanjangan kontrak Nerazzurri, dan sedang dalam pembicaraan dengan Paris Saint-Germain. Agennya, Roberto Sistici juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Sepanjang proses negosiasi dengan Skriniar, Marotta cenderung mengungkapkan nada optimisme dan keyakinan terkait arah negosiasi, namun kini ia mengambil taktik yang berbeda. Saat ditanya apakah Skriniar akan meninggalkan Inter sebelum penutupan jendela transfer Januari, Marotta menjawab, "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat ini, kita akan membicarakannya nanti," katanya, seperti dilansir FC Inter News. Korea dinilai telah kehilangan semua kepercayaan diri di Inter Milan. Joaquin Correa dinilai sudah kehilangan kepercayaan diri di Inter Milan. Hal tersebut dinyatakan oleh surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport. Inter Milan merekrut Joaquin Correa dari Lazio, dengan skema pinjaman selama semusim, disertai kewajiban pembelian secara permanen seharga 25 juta euro. Performa apik sang striker selama memperkuat Lazio, ditambah lagi dengan hubungannya yang sangat dekat dengan Simone Inzaghi, saat masih bermain di Lazio membuat banyak fans menaruh harapan besar, kepada penyerang asal Argentina tersebut. Namun, Korea tak kunjung menemukan performa terbaiknya, ketika memperkuat Inter Milan meski dilatih oleh pelatih yang sama. Kebapukan pemain berusia 28 tahun itu terus berlanjut pada musim ini untuk Nerazzurri, yang mungkin disebabkan karena kehilangan kepercayaan diri. Reputasi Korea di Lazio cukup kuat saat bermain untuk Biancocelesti, di mana ia rata-rata mencetak 10 gol per musim, dengan total 30 gol selama 3 musim di bawah asuhan Simone Inzaghi. Namun, ketika ia mengikuti langkah sang pelatih hijrah ke Meazza, dia setidaknya melakukan hal serupa ketika di Lazio. Tetapi faktanya sebaliknya, dia justru mengalami kemunduran. 9 gol selama 1,5 musim pertamanya untuk Nerazzurri, dianggap pencapaian yang mengecewakan.
Di Marzio, Inter makin dekat, menyegel perpanjangan kontrak Calhanoglu. Inter Milan semakin dekat memperpanjang kontrak gelandang Hakan Calhanoglu, setelah menuntaskan kesepakatan baru bek sayap Matteo Darmian. Menurut laporan terbaru dari pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri berusaha untuk memperpanjang masa tinggal salah satu pemain bintang mereka, Hakan Calhanoglu, menyusul rampungnya negosiasi dengan Darmian. Inter Milan terus bekerja keras untuk menangani sekian banyak situasi kontrak para pemain di klub. Darmian dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu untuk menekan kontrak baru dengan Inter berdurasi 1 tahun, hingga akhir Juni tahun 2024, dengan opsi perpanjangan semusim. Calhanoglu, meski kontraknya berakhir pada 2024, tetapi negosiasi perpanjangan berjalan dengan sangat cepat. Inter telah menyelesaikan perpanjangan kontrak yang penting, yaitu Matteo Darmian. Klaim Di Marzio, dia telah melakukan pembicaraan dengan Direktur Nerazzurri tentang perpanjangan kontrak selama beberapa minggu, dan sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk kontrak hingga akhir Juni tahun 2024, dengan opsi perpanjangan semusim. Lanjutnya tentang kontrak baru Darmian. Inter kalang kabut, menghadapi krisis keuangan. Krisis keuangan membuat Inter Milan kalang kabut, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan jika tidak kunjung teratasi. Surat kabar yang berbasis di Roma, La Repubblica, menganalisis secara detail momen-momen rumit yang tengah dialami Inter Milan. Masalah keuangan telah lama menjadi hal yang konstan bagi Inter Milan. Daftarnya menyeramkan dan sangat mengganggu. Hutang yang harus dibiayai kembali refinancing, dengan nilai secara keseluruhan hampir mendekati 800 juta euro, menjadi masalah terberat bagi Inter Milan. Adapun obligasi lama senilai 415 juta euro atau sekitar 6,7 triliun rupiah, yang diluncurkan pada tahun lalu tidak cukup membantu. Selain itu, kegagalan bayar dari Digital Beats selaku sponsor utama jersey klub, menambah daftar panjang masalah Inter. Kondisi diperparah dengan masalah yang dihadapi Presiden Inter, Stefan Zhang, yang dinyatakan kalah dalam sebuah pengadilan di China, atas gugatan utang dengan nilai 250 juta euro,